Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang pertama adalah afshus salam, tebarkanlah salam. Jamaah dirahmatullah. Salamnya orang beriman ini tidak sama dengan salamnya orang-orang selain daripada orang beriman. Sesungguhnya di antara keberkahan umat ini yang Allah berikan kepada umat ini, di antara kemuliaan umat ini, Allah memberikan kepada mereka syariat salam yang sungguh sangat luar biasa. Sampai-sampai kata Nabi SAW, ma hasadukum al-yahud ala syai'. Orang-orang Yahudi itu yang sementara membantai kaum muslimin di Palestina, yang sementara memporak-porandakan Palestina, membunuh kaum muslimin tanpa berperi kemanusiaan, yang kita katakan ini adalah binatangnya binatang. Mereka membunuh kaum muslimin dengan biadab, persengkongkolan yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin. Ingat ikhwan, jangan pernah menyandarkan pertolongan kepada orang-orang kafir, tidak mungkin. Karena orang-orang kafir itu mereka bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin. Dan ini penjelasannya sangat panjang nanti suatu saat. Baik. Maka Nabi SAW mengatakan, orang-orang Yahudi di antara hasadnya kepada kalian dua perkara. Yang pertama adalah karena keimanan kalian, kemudian yang kedua adalah salam-salam kalian yang sering kalian ucapkan. Masya Allah ikhwan. Antum perhatikan dari salam saja ini memiliki pelajaran adab dan akhlak yang sangat luar biasa. Ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, di antara haknya muslim yang lainnya, kata Nabi SAW, hakul muslim alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansaka fansahu, wa idza atasha fahamidallah fashammithu, wa idza marida fa'udahu, wa idza mata fattabi'hu. Walaupun 6 ini bukan merupakan batasan kata para ulama. Begitulah Nabi SAW kadang mengajarkan bilangan yang cukup untuk para sahabatnya pada waktu itu saja. Walaupun haknya kaum muslimin banyak sekali. Di antara haknya muslim dengan muslim yang lainnya, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau berjumpa dengan muslim yang lainnya, maka berikanlah salam. Bahkan zaman rahmatullah, salam ini adalah merupakan salam yang kita gunakan di dunia, itulah salam yang akan kita gunakan di syurga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, tahiyyatuhum yawma yalqawna fiha salam. Sesungguhnya tahiyat-tahiyat yang mereka ucapkan, salam-salam yang mereka ucapkan ketika mereka nanti berjumpa di dalam syurga adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat luar biasa salam ini. Karena salamnya orang beriman tidak sekedar menyapa. Ini harus kita ketahui. Salamnya orang beriman tidak sekedar menyapa. Sebagaimana orang-orang kafir, ketika mereka berjumpa satu sama yang lainnya, "Hai bro, how are you?" Apalagi, "Oi," dan sebagainya. Bukan. Tapi salamnya orang-orang beriman terkandung di dalamnya apa? Doa. Doa yang sangat luar biasa. Nabi SAW satu ketika beliau duduk memberikan pengajaran seperti ini, maka datanglah orang yang pertama mengatakan, Assalamualaikum. Keselamatan atasmu. Dia cukupkan dengan salamnya seperti ini. Maka Nabi SAW mengatakan 10. Kemudian datang orang yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan atasmu dan rahmatnya Allah untukmu. Maka Nabi SAW mengatakan 20. Kemudian datang orang yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi SAW, 30 pahalana. Kalimat enteng. Tapi kalimat ini adalah kalimat, saking cintanya Allah dengan kalimat ini, maka Allah jadikan kalimat ini nanti berada dalam syurga. Yang seharusnya ahli syurga, kalau antum mau mengucapkan kalimat ini dalam syurga, harus banyak-banyak menyebarkan salam di dunia ini. Apa susahnya? Memang zaman rahmatullah dewasa ini, di antara sunnah yang mulai menghilang adalah memberikan salam. Dan Nabi SAW sudah tahu, Islam ini akan datang Islam ini datang dengan keadaan gharib dan akan kembali asing. Maksudnya apa? Orang nanti akan sudah mulai meninggalkan sunnah-sunnah yang ringan. Termasuk salam ini, Pak. Kalau kita berjumpa dengan saudara kita
kalau kita tidak menjawab apa namanya, tidak diberi salam, tidak menjawab juga salam. Padahal sebaik-baik pemberi salam adalah ia aula minhum, ia memberi salam pertama kali. Maka Nabi SAW ditanya tentang ajaran Islam yang paling baik, di antaranya beliau mengatakan tutu'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Di antara Islamnya, baiknya seseorang itu, kalau kita mau lihat Islam, baiknya Islamnya seseorang adalah dia suka memberi makan. Kemudian yang kedua, di antara baiknya Islamnya seseorang adalah suka memberi salam kepada orang yang dia kenal dan kepada orang yang dia tidak kenal, yang dia tidak terlalu dekat, tapi dia tahu ini ikhwah. Dari mana dia tahu ikhwah? Jenggotan, celana cingkrang, pakai jubah, pakai gamis. Berarti ini orang apa, Pak? Orang muslim, walaupun dia tidak tahu namanya. Oke, baku diam-diam, ketemu di tempat wudu baku diam. Senyum kagak, tidak salam juga tidak. Masya Allah, ikhwah. Sangat mahal salamnya. Padahal salam ini sangat luar biasa. Sampai-sampai orang Yahudi cemburu dengan salamnya orang beriman. Karena kenapa? Luar biasanya salam ini. Kemudian jamaah rahmatullah, salam ini adalah sebab keberkahannya dalam kehidupan seseorang. Masya Allah, dari salam ini orang mendapatkan keberkahan hidup. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, beliau SAW mengatakan, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlik fasallim yakunu barakatan alaik wa ala ahla bait. Wahai anakku, kalau kau masuk ke dalam rumahmu, berikanlah salam kepada keluargamu. Nah ini Pak, perlu diajarkan sama anak-anak tak. Jadi anak-anak tak itu yang kecil-kecil, yang umuran yang sudah berbicara, sudah harus diajarkan bagaimana kalau masuk rumah beri salam. Nak beri salam. Bahkan Masya Allah ikhwatal iman, memberi salam sebelum masuk ke dalam rumah, Nabi SAW memberikan kabar gaib tentang kita. Di antaranya beliau mengatakan apabila seseorang masuk nyelanong boy ke dalam rumahnya. Tahu nyelanong boy Pak? Tulus ingin antama di balan kama tong imiyo. Tidak tahu tabe-tabe. Ya, tiba-tiba kita, ada kipak. Tiba-tiba muncul di depan kita. Kita tidak tahu ini apa namanya, jin atau manusia, ini penampakan atau bukan. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada kita kabar gaib. Seseorang ketika dia masuk ke dalam rumahnya, tidak memberi salam, maka syaitan yang mengikutinya. Ya, syaitan yang mengikutinya kemudian berkata kepada teman-temannya syaitan yang lainnya, ini komai, sini semuanya. Ada rumah sebentar malam kita ingin api. Karena kenapa? Enjoy si pulangnya, antam ke matong imium. Dia masuk ke dalam rumahnya tidak beri salam. Akhirnya apa? Syaitan yang mengikutinya, nak teman kasar kasusukan, kabinawangi. Akhirnya syaitan yang masuk, orang ini yang masuk ke dalam rumahnya tanpa memberi salam, masuk bersama dengan syaitan. Yang bilang satu justru tidak, karena panggil kita mana? Dari mana kita tahu? Dari kabar Nabi SAW. 10 Ustaz, wallahu alam, saya tahu 100 masuk. Jadi jangki macam-macam zaman darah betul. Dari salam ini memberikan kepada kita keberkahan. Dari mana kita tahu? Dari lisannya Nabi SAW. Apabila engkau masuk wahai anakku ke dalam rumahmu, maka berilah salam kepada keluargamu. Sebagai apa? Bentuk keberkahan, barakah. Jadi jangan kita terlalu jauh cari barakah. Sebagian saudara-saudara kita cari barakah di Gunung Bawakarain bertapa. Apa numparin tumai barakah na Gunung Bawakarain. Dan sekarang banyak barakah sesat dan menyesatkan. Seperti misalnya, ya kita dapatkan sebagian dapat disinggung sedikit karena ini meluruskan pemahaman sebagian orang tentang barakah. Jadi sekarang itu orang Masya Allah mengejar barakah, padahal dalam sunnah itu banyak keberkahan yang Nabi SAW ajarkan. Di antaranya adalah minuman bekasnya gurunya, kiainya. Ya sampai-sampai saya diceritakan dahulu kami teman-teman kita dulu di Libya yang dari organisasi sebelah, tidak usah sebut mereknya bahaya nanti antum bisa troll. Nah, dia mengatakan kami dahulu itu kalau Pak Kiai, Pak Ustadz sudah mengajarkan ilmunya, dia sudah minum beberapa teguk dari gelasnya, nah, kami berlomba-lomba untuk minum airnya. Kenapa? Barakah, supaya saya bisa jadi kiai juga seperti itu. Bagaimana kalau orang TBC? Atau kebetulan ustadznya lagi flu? Atau kebetulan ustadznya lagi penyakit hepatitis?
Kan tidak mudah Pak. Penularan penyakit itu bisa melalui apa? Dari mulut ke mulut. Habis minum Masya Allah. Atau yang kedua, naudzubillah, ini banyak dilakukan, mencium tangan ustadznya sampai dalam Islam. Dan ini banyak. Saudara-saudara kita terjatuh. Lihat ikhwan, talbis iblis. Pandainya syaitan menghancurkan seorang hamba itu dengan meninggalkan sunnah dan mengamalkan amalan gulu, termasuk mencium. Antum lihat tuh? Sampai Ustaz Zainal Abidin pernah mengatakan sampai tangannya kiai itu rusak karena terlalu banyak bebe yang menempel. Kita mungkin anggap remeh, tapi ini keyakinannya barakah ustaz. Atau sebagian di antara mereka sampai sujud. Na'udzubillah, ini na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sebagian kiai-kiai mereka ridho dengan sujudnya murid-muridnya. Kenapa? Barakah Ustaz. Lihat bagaimana syaitan menghancurkan kaum muslimin dengan gulu. Bersifat gulu, berlebihan dalam perkara barakah. Dan masih banyak lagi. Bahkan menjelang puasa Ramadan nanti kita akan banyak menyaksikan kaum muslimin yang melakukan ritual tertentu atas nama barakah. Naudzubillah. Baik. Kemudian berikutnya jamaah rahmatullah. Di antara keutamaan memberikan salam, banyak menebarkan salam, bahwasanya salam ini mengangkat derajatnya seseorang. Masya Allah. Jadi kalau kita mungkin mengatakan sebagian orang enggan memberi salam karena kesombongannya. Betul tidak? Betul. Ya kadang kita jumpai seseorang, dia sungguh sangat mahal memberikan salam. Kita tidak tahu apakah motivasi kita memberikan salam. Padahal kalau seseorang itu, dia memberikan salam kepada saudaranya, bahkan mendahului saudaranya. Dia yang pertama memberikan salam. Kan sebagian orang tidak mendahului memberi salam karena apa? Wih, saya ini lebih mulia daripada kau. Saya lebih terhormat daripada kau. Saya lebih kaya daripada kau. Saya lebih menjabat daripada kau. Ada muncul kesombongan untuk tidak mendahului salam. Padahal zaman rahmatullah ketika seseorang ini mendahului, mengawali, memberikan salam kepada saudaranya, bukan menghinakan dirinya, tapi mengangkat dirinya di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Ini harus menjadi motivasi tinggi buat kita. Ya, jadi bukan bukan cuma murid yang harus, walaupun sebenarnya adabnya seorang murid memberi salam mendahului, tapi tidak mengapa seorang ustaz atau orang tua lebih mendahului salam, walaupun yang muda harus mendahului. Sebenarnya sunnahnya memberikan salam. Sampai mulianya salam ini ada adab dan akhlak yang diajarkan Nabi SAW tentang bagaimana menyempurnakan salam ini. Insyaallah ikhwan. Dan kata para ulama, ketika ada sebuah ajaran dalam Islam ini diatur, disampaikan tata caranya, Nabi SAW menunjukkan amalan ini amalan agung. Supaya apa? Ketika kita memberi salam, sempurna salam ini dan kita mendapatkan kesempurnaan pahalanya. Baik. Nabi SAW mengatakan, Afshus salam kay ta'lu. Tebarkan salam. Tebarkanlah salam, wahai orang-orang yang beriman. Awalilah salam berjumpa dengan saudaramu. Kepada engkau ketahui dan tidak kau ketahui. Karena sesungguhnya, kata Nabi SAW, ketika engkau memberikan salam kepada saudaramu, moga-moga kau menjadi orang yang mulia di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Allah Akbar. Jadi jangan pernah menyepelekan salam. Karena salam ini kata Nabi SAW, dia adalah merupakan di antara seseorang masuk ke dalam surga dengan selamat. Jadi kalau antum mau masuk surga, mulai hari ini, mulai detik ini, bagaimana mengamalkan salam. Salam tidak perlu antum bayar. Gratis. Coba lihat zaman rahmatullah. Bagaimana Allah memotivasi kita masuk ke dalam surga dengan selamat. Di antaranya amalan yang ringan, amalan yang agung. Namun Allah cintai
Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menyepelekan, memandang sebelah mata sebuah amalan. Karena boleh jadi amalan yang kau pandang sebelah mata ini, yang kau anggap ringan, inilah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara ahlus salam.